Sisir nanti. Sisir lah. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Wandi Aditya, bisa dipanggil Wandi. Bapak berkuliah di Universitas Negeri Padang dengan jurusan Teknik Otomotif. Baiklah, mungkin sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Ketua kelas siapa di sini? Rival Pak. Baik, dari Pak silakan pimpin doa terlebih dahulu. Oke, baik, untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Pak. Baiklah, kita masuk ke pengecek kehadiran. Bapak akan mengambil absen untuk kelas ini. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Apakah semuanya hadir? Banyak Pak yang libur, izin, sakit. Bagi mungkin yang hadir saja, silakan sebutkan namanya. Rival Pak. Siapa lagi? Rival Pak. Oke, cuma itu saja. Baik, terima kasih. Nah, ada lagi Pak. Yang baru masuk silakan duduk. Oke Pak. Baik, sebelum kita memulai, perhatikan sekitarnya terlebih dahulu. Apakah ada sampah? Tolong diambil dan dibuang dahulu. Kursi-kursi yang tidak lurus mohon diluruskan. Dan barang-barang yang tidak berguna dan tidak bersangkutan dengan pembelajaran kita pada hari ini mungkin bisa disimpan terlebih dahulu. Baik Pak. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar itu peralatan dan perlengkapan kerja pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa saja peralatan yang sering digunakan di bengkel otomotif? Iya Pak, yang digambar itu Pak, sering tuh. Ya, mungkin bisa disebutkan apa saja yang terdapat pada gambar tersebut. Kunci kombinasi, kunci ring, kunci pas, kunci T, obeng plus, obeng min, tang, Filler gig. filler gig tuh Pak. Ya, terima kasih kepada Iqbal dan Roman. Apa yang kalian sampaikan itu benar. Baiklah, kita masuk. Adapun capaian pembelajaran kita pada pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi peralatan yang ada pada di bengkel dan juga fungsi masing-masing peralatan dan cara perawatan dan pemeliharaannya. Adapun indikator pembelajaran kita pada materi ini yaitu yang pertama memahami fungsi dan kegunaan peralatan bengkel, yang kedua penggunaan dan perawatan bengkel, yang ketiga memahami peralatan dan perlengkapan perbaikan. Kita masuk kepada fungsi dan kegunaan peralatan bengkel. Adapun peralatan bengkel yang telah kalian sebutkan tadi, yang pertama itu ada kunci, ada obeng, ada tang, ada palu, ada dongkrak, ada stand pengaman, dan ada alat-alat bertenaga. Yang pertama kita masuk kepada kunci. Kunci merupakan jenis peralatan yang paling banyak digunakan pada praktik di bengkel otomotif. Fungsi dari kunci adalah untuk mengendurkan dan mengencangkan maupun melepas mur atau baut pada saat pembongkaran, pemeriksaan maupun perakitan komponen-komponen kendaraan. Yang kedua adalah obeng. Obeng berfungsi untuk melepas ekrup dari komponen-komponen kendaraan. Terdapat dua jenis obeng, yaitu obeng pipi dan obeng kembang. Yang ketiga ada tang. Tang ini yaitu berfungsi untuk menjepit atau mencabut serta melepas dan memotong komponen. Misalnya itu memotong kawat, juga bisa menggunakan tang. Yang keempat itu ada palu. Palu digunakan untuk memukul paku, pelat, atau komponen lain. Bahan pembuat palu diantaranya adalah baja, plastik, karet, dan kayu. Berikutnya ada dongkrak. Dongkrak berfungsi untuk mengangkat beban berat supaya lebih ringan. Kemampuan pengangkatan dongkrak tergantung dari ukuran yang tertera pada dongkrak itu sendiri. Ya, ini adalah contoh dongkrak yang ini merupakan dongkrak tangan dan ini menggunakan kaki. Berikutnya ada stand pengaman.
untuk mencegah kendaraan tergelincir. Pada saat diangkat dan dengan dongkrak, maka diletakkanlah stand pengaman di bawah kendaraan. Jadi setelah kendaraan diangkat menggunakan dongkrak tadi, maka untuk lebih menjaga keamanan, stand pengaman ini juga bisa dipakai untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut. Dan adapun alat-alat bertenaga, peralatan bertenaga menggunakan sumber tenaga bukan dari manusia, tetapi dengan tenaga listrik maupun pneumatik. Adapun diantaranya yaitu yang pertama ada bor listrik. Bor listrik ini berfungsi untuk membuat lubang pada kayu, besi maupun beton tergantung jenis mata bor yang digunakan. Yang kedua ada gerinda tangan. Gerinda tangan mempunyai beberapa fungsi, diantaranya untuk menggerinda berbagai material, memotong, memoles, dan membersihkan karat. Terdapat jenis gerinda polister yang khusus digunakan untuk memoles mobil, marmer maupun stainless steel. Yang berikutnya itu ada impact. Itu peralatan ini digunakan untuk membantu menggerakkan kunci sok, sehingga memungkinkan melepas baut dengan mudah, cepat, praktis, dan efisien. Tenaga yang digunakan adalah pneumatik atau udara bertekanan. Biasanya benda ini banyak digunakan pada melepas baut ban mobil. Kita masuk ke materi yang sebelum masuk ke materi yang kedua, apakah Ananda semua paham dengan materi yang pertama dan ada yang perlu ditanyakan? Mungkin untuk ada paham materi yang pertama? Mungkin untuk mengetahui kepahamannya Bapak ingin tanya itu apa saja tadi alat-alat bertenaga yang ada? Impact, Pak. Apa lagi? Oh, gerinda. Satu lagi. Bor listrik. Bor listrik, Pak. Nah, ini kepada Anda untuk lebih diperhatikan lagi ya. Oke, Pak. Dan juga untuk semuanya. Baik, kita masuk yang kedua itu penggunaan dan perawatan peralatan. Yang pertama itu ada kunci. Penggunaan kunci itu kita memilih kunci dengan sesuai fungsi dan ukuran yang diperlukan untuk benda kerja tersebut agar tidak terjadi kerusakan pada bagian yang dilepas serta menghindari kecelakaan akibat alat yang terlepas dari kepala baut. Selanjutnya itu penggunaan seperangkat kunci harus lurus dan semua orang dapat mencengkramur atau kepala baut sehingga kunci tidak selip atau lepas. Yang ketiga yaitu arah penarikan kunci sebaiknya ke arah kita pada saat melepas mur atau baut. Untuk jenis kunci soket perlu memilih soket yang cocok dengan mur atau baut yang akan dilepas. Itu adapun pemeliharaan dan perawatannya. Untuk merawat kunci ini kita harus selalu dijaga dengan mengelapnya dengan kain bersih. Apabila setelah kita gunakan, apabila terdapat sisa oli, sisa-sisa yang lain-lainnya, kita harus bersihkan dulu dan dilap dengan bersih menggunakan kain. Itu jangan lupa untuk menyimpannya di kunci di kotak alat, lemari atau gantungan kunci biasanya. Yang ketiga, untuk keamanan jangan menggunakan kunci yang rahangnya retak, rusak, aus atau gundam karena dapat selip dan melukai. Untuk kunci Inggris, lumasi mur penyetel dengan beberapa tetes oli mesin. Untuk kunci soket, jangan menggunakan soket atau batang yang rusak atau kotor. Jangan menggunakan kunci dengan menginjaknya karena dapat merusak kunci. Yang kedua yaitu obeng. Adapun penggunaan obeng, yang pertama pilihlah obeng yang sesuai dengan ukuran setrum. Tahan mata obeng dengan satu tahan dan arahkan ujungnya ke celah dengan tangan lainnya. Posisi obeng tegak lurus dengan setrum. Yang ketiga, bersihkan setiap debu yang mungkin terdapat pada lubang alur kepala setrum. Pemeliharaan obeng diantaranya yaitu kebersihan obeng harus selalu dijaga dengan membersihkan menggunakan lap. Itu sama seperti kunci tadi, apabila selesai digunakan jangan lupa
untuk dilap dengan kain agar bersih. Jangan gunakan obeng yang ujungnya patah atau rusak. Simpan obeng di lemari, kotak alat atau gantungan dinding. Gunakan obeng dengan mata obeng yang ukurannya sesuai dengan celah skru. Jangan gunakan obeng yang ganggamnya licin atau mata obeng tumpul. Yang ketiga, tang. Ada penggunaan tang, yaitu pilih tang yang sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memetir, menjepit, memegang logam, mencabut paku, atau melepas ring. Jadi apabila kita menggunakan tang pada suatu pekerjaan, maka harus sesuai dengan fungsinya. Berikutnya itu gerakan gagangnya sehingga rahang akan menjepit, mengembang, atau memotong sesuai jenis tang yang digunakan. Pemeliharaan dan perawatan yang kita lakukan pada tang ini yaitu simpan pada toolbox jika tidak digunakan. Jangan gunakan tang yang gerigi rahangnya tumpul. Laplah gagang tang jika terkena oli atau gemuk. Berikutnya ada palu. Penggunaan palu, pilihlah palu yang sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memukul benda dengan tekanan besar, sedang, atau kecil. Untuk pemeliharaan dan perawatannya, simpan palu pada toolbox jika tidak digunakan. Jangan gunakan palu yang rusak. Laplah palu jika terkena oli atau golok. Yang kelima itu ada dongkrak. Lakukan penggunaan dongkrak itu, lakukan pemeriksaan dongkrak sebelum digunakan. Tempatkan kendaraan yang akan diangkat di tempat yang datar. Kemudian pasang rentangan, taruh transmisi ke gigi kecepatan dan cek roda-roda kendaraan. Putar tuas dongkrak sesuai kepala dongkrak menyentuh posisi yang tepat dan aman. Naikkan kendaraan sesuai ketinggian yang diinginkan. Untuk menurunkan kendaraan, putar baut penahan dengan hati-hati. Nah, jadi itulah penggunaan dari dongkrak ini. Ada dan pemeliharaan dongkrak itu, bersihkan dongkrak harus selalu dijaga. Bersihkan setiap oli atau gemuk yang melekat pada dongkrak. Periksa terhadap kebocoran cairannya. Berikutnya itu simpan dongkrak pada tempat yang aman. Pastikan dongkrak mampu bekerja dengan baik. Biarkan tuas memompa dongkrak ke arah bila tidak untuk memompa atas karena dapat mencegah arah tersandung tuas tersebut. Yang keenam itu stand pengaman. Penggunaannya yaitu tempatkan penahan pada lantai yang datar. Saat kendaraan dinaikkan, atur penahan pada ketinggian yang diinginkan dengan menggunakan pengatur bor pengunci. Posisikan stand pengaman di bawah rangka struktural, tempat suspensi utama, differential housing, dan bukan di bawah as roda. Jadi untuk menggunakan stand pengaman ini ada tempat-tempat yang bisa diletakkan untuk stand pengaman, yaitu seperti yang disebutkan tadi, ada di bawah rangka struktural, tempat suspensi utama, differential housing, dan bukan di bawah as roda. Turunkan dongkrak sehingga kendaraan berada pada stand pengaman. Untuk pemeliharaan stand pengaman ini, bersihkan stand pengaman harus selalu diperhatikan, yaitu dengan lumasi pos pengatur tali dengan sedikit oli. Simpan di lokasi yang tepat pada lantai bengkel atau rak yang sesuai. Jangan menggunakan stand rusak, sadel atau dasarnya retak. Pastikan tali pengatur atau jarum pin bekerja dengan benar dan pengunci pada posisinya. Jangan memanjat ke bawah kendaraan untuk menempatkan stand pengaman, tetapi selipkan penahan pada posisi yang diinginkan. Adapun pemeliharaannya yaitu untuk peralatan tangan dengan tenaga listrik harus selalu diperhatikan bahwa sambungan listrik aman dan dilepas sebelum mengganti mata bor maupun gerenda. Mata bor maupun gerenda harus terpasang kuat sebelum digunakan dan lumasi pencegah mata bor sekali-kali agar tidak berkarat. Untuk peralatan tangan dengan tenaga pneumatik harus selalu diperhatikan selang atau pipa menyalur dan sambungannya tidak bocor sehingga dapat berfungsi baik, serta selalu pastikan dalam kondisi bersih dan terpasang kuat sebelum digunakan. Nah, itu materi yang kedua. Apakah Ananda semua mengerti tentang dan paham materi yang kedua tadi? Boleh tanya, Pak? Ya, boleh silakan.
Kalau dongkrak itu olinya diganti nggak Pak? Baik, dongkrak itu biasanya alinya tidak diganti. Kalau bocor baru diganti. Baik Pak. Baik, yang lain apakah sudah paham? Kalau sudah berarti kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu peralatan dan perlengkapan perbaikan. Adapun jenis-jenis peralatan dan perlengkapan perbaikan ini diantaranya itu ada kunci, ada macam-macam kunci. Untuk ada mungkin misal disebut, apakah mengetahui macam-macam kunci yang terdapat pada layar tersebut? Mungkin yang pertama, Kunci pas Pak, ya, yang kedua, kunci ring, yang ketiga, pas ring Pak, dan Roman ini apa namanya Roman? Itu kunci sok Pak. Itu kunci Inggris. Berikutnya, Kombinasi. yang di bawahnya, Itu kunci sok juga. ya. Baiklah, ada pun macam-macam kunci yang kalian sebutkan tadi itu adalah benar. Di mana ini adalah kunci pas dan ini adalah kunci kombinasi. Kunci pas dan kunci kombinasi ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melonggarkan atau menguatkan baut atau mur. Apabila tidak bisa menggunakan kunci pas, maka lalu bisa menggunakan kunci kombinasi, kunci ring, maaf. Adapun kunci kombinasi ini adalah gabungan dari kunci pas dan kunci ring, yang mana memiliki ukuran yang sama. Jadi di suatu kunci ini sudah memiliki dua fungsi. Berikutnya adalah kunci soket atau disebut dengan kunci sok. Dan berikutnya ada kunci Inggris, yang mana ini adalah kunci roda, dan ini adalah kunci busi. Baik, berikutnya itu adalah macam-macam obeng. Ada dua macam obeng, yaitu yang pertama adalah obeng standar atau obeng pipi. Obeng standar mempunyai bilah pipi dan ini digunakan untuk melepas atau mengganti pengikat seperti skru, pengetap sendiri atau baut-baut kotak. Seperti juga halnya mencangkul cetakan, tulis pintu dan lain-lain. Dan yang kedua adalah obeng pilit atau obeng kembang. Obeng kembang mempunyai mata berbentuk bintang, digunakan untuk melepas sekrup kepala kembang. Sekrup ini banyak digunakan sebagai pengikat untuk grill, lampu kepala, lampu belakang, dan atau parkir pada semua jenis kendaraan bermotor. Berikutnya adalah macam-macam tang. Seperti yang kita lihat, yang pertama ini adalah tang kombinasi, yang mana digunakan untuk menjepit pelat dan batang yang relatif kecil. Di samping itu dapat juga memotong kawat berdiameter kecil. Dan yang di sebelah ini adalah tang lancip atau disebut long nose, berfungsi untuk memegang atau menjepit komponen yang posisinya sulit dijangkau oleh tang kombinasi. Berikutnya itu adalah tang snap ring, berfungsi untuk memasang dan melepas screw clip atau snap ring eksternal. Yang keempat adalah fist grip, untuk memegang atau menjepit benda kerja dan dapat untuk memegang kuat pada mur atau kepala baut yang sudah tidak dapat diputar oleh kunci pas, ring atau kunci soket. Adapun macam-macam palu. Yang pertama adalah palu konde atau ball peen hammer. Biasanya ini kepalanya itu dari besi dan digunakan untuk membuka atau memasang sumbu cadang dengan cara mempunyai pukulan. Kepala palu dipasang terhadap pegangannya pada dua arah. Bahan standar untuk palu ini adalah kaca dan keras. Yang kedua adalah palu karet, yang mana pada kepala ini terdapat karet, yang mana digunakan untuk mencegah kerusakan terhadap bagian yang dipukul. Adapun palu plastik itu digunakan untuk mencegah kerusakan terhadap bagian yang dipukul. Berikutnya adalah bertangan. Bertangan digunakan untuk membuat lubang dengan mata bor atau untuk melepas pengikat seperti paku geling. Ada bor yang menggunakan tenaga listrik dan ada juga yang menggunakan udara. Yang terdapat yang ini adalah bor listrik, di mana bor listrik mempunyai badan atau campuran logam atau plastik keras yang menjadi rumah motor. Dan di sebelahnya adalah bor udara. Bor ini lebih kecil dan lebih ringan daripada bor listrik.
dan mempunyai rotor yang digerakkan oleh udara bertekanan. Berikutnya itu adalah dongkrak. Dongkrak lantai mempunyai data spesifikasi beban maksimum. Jangan pernah mengangkat mobil yang melebihi kapasitas pada bedanya. Terdapat juga dongkrak yang lebih kecil dan bentuknya seperti botol, biasa digunakan untuk mengangkat roda kendaraan. Dan yang terakhir yang berikutnya itu adalah stang penahan atau stang pengaman. Penahan pengaman untuk menahan kendaraan pada waktu dinaikkan. Periksalah penahan tersebut sebelum menggunakannya. Periksalah bila terdapat keretakan di sekitar sadel dan dasarnya. Pastikan pengatur ketinggian bekerja dengan bebas. Kedua tanya. Cila yang pertama. Mengapa kedua? Baiklah, itu penyampaian materi dari Bapak. Untuk berikutnya mungkin Bapak akan membentuk kelompok. Kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing, yang mana kelompoknya dibagi dua, kelompok A dan kelompok B. Di kelompok A itu kalian yang ada beberapa peralatan yang telah Bapak jelaskan tadi. Kalian mengulang kembali apa saja jenis-jenis peralatan yang Bapak jelaskan. Dan untuk kelompok B itu menjelaskan tentang power tool yang Bapak jelaskan tadi. Untuk lembaran kerjanya akan Bapak bagikan. Ada yang besar dari kunci-kunci tadi. Kontak tulaman, power tool. Marco. Ada pun apa namanya lagi? Enggak sudah sulit. Tidak siap sih ya. Baik, mungkin Bapak akan memberi waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Lalu perwakilan tampil ke depan membacakan hasil diskusi tadi. Pada diskusi yang kalian diskusikan. Marco. Mungkin kelompok A mulai perwakilannya itu untuk membacakan macam-macam peralatan yang menggunakan tangan atau hand stove. Itu tadi dah kunci dan obeng. Kalau itu kan yang menggunakan kita di Alat handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok A ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai macam-macam hand tool yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama yaitu kunci. Ada beberapa macam kunci. Yang pertama kunci pas, kunci ring, kunci kombinasi yaitu pas ring, kunci T, kunci sock. Terus tang, ada tang potong, ada tang lancip, dan ada tang kombinasi. Kemudian yang ketiga obeng. Ada obeng pipi, ada obeng kembang, ada obeng fleksibel, dan ada obeng gagang, dan ada obeng magnet. Selanjutnya ada handle stock, ada reset handle dan T-handle. Dan terakhir ada speed handle dan sambungan sok. Ketiga ada palu atau panokok, hammer. Itu ada palu paku, palu konde, palu karet, palu plastik, dan palu perak. Mungkin itu saja Pak mengenai alat-alat hand tool yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Anda yang telah memberikan untuk hasil. Berikutnya Penju.
Gimana guys? Enggak lah, kita ikat kak. Nah, Masih. siap ini. Kalau ini lah. Lama-lama dah. Oke. Baiklah, kita masuk kepada kelompok yang kedua, itu diskusi tentang power tools. Pada perwakilan kelompok saya persilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya kelompok 2 akan membahas mengenai hand tool. Yang mana hand tool ini adalah suatu peralatan bengkel yang digunakan melalui tangan kita sendiri. Ada beberapa jenis kunci-kunci ataupun hand tool yang sudah kami diskusikan. Yang pertama itu adalah obeng. Obeng terdiri dari 2 juga, obeng plus dan obeng min. Setelah obeng ada juga yang namanya kunci passring, yang mana kunci ini berfungsi untuk membuka dan mengencangkan mur. Selanjutnya ada kunci kombinasi pas dan ring. Selanjutnya ada Baiklah, itu materi kita itulah penyampaian materi dari Bapak tentang materi kita pada hari ini. Untuk menguji pemahaman kalian tentang materi kali ini, maka bagi yang bertanya, Bapak persilakan untuk bertanya dengan mengangkat tangan. Ya, kepada Roman. kapan power tools itu digunakan, Pak? Power tools, ya, baik, biar Roman, terima kasih pertanyaannya. Power tools mungkin bisa digunakan apabila alat-alat yang kita gunakan itu dengan tenaga manusia tidak bisa digunakan atau tidak mampu lagi digunakan, maka kita bisa menggunakan power tools. Contohnya seperti kita membuka ban mobil, yaitu supaya cepat dan praktis untuk membuka mur dan baut-bautnya kita bisa menggunakan impact. Mungkin terima kasih, itu jawabannya Roman. Terima kasih, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Bapak, Baik, silakan. kenapa diperlukan untuk melakukan pemeliharaan pada peralatan kerja? Baik, terima kasih kepada Anda. Nah, itu mengapa kita perlu melakukan pemeliharaan kepada peralatan kerja? Itu supaya alat yang kita pakai ini usianya lebih panjang untuk kita pakai. Dan apabila kita bekerja, baiklah, itu pertanyaan dari Anda, mengapa kita melakukan pemeliharaan peralatan bekerja? Itu mengapa kita perlu melakukan perawatan atau pemeliharaan peralatan kerja, yaitu agar usia pakai peralatan lebih panjang, menjamin peralatan selalu siap dengan optimal untuk menempuh kegiatan kerja, menjamin kesiapan operasional peralatan yang diperlukan terutama dalam keadaan darurat. Jadi apabila ada sesuatu, jadi tinggal ambil gitu. Baik, pada Anda. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Dan mungkin itu penyampaian materi Bapak dan kalian paham. Untuk tugasnya mungkin kalian bisa membuat rangkuman tentang materi pada hari ini, dan kalian bisa melakukan observasi untuk lebih lanjut di bengkel untuk pemahaman lebih lanjut. Baik, Pak. Mungkin pertemuan kita sampai hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.